Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan usulul mazhab atau usulul madzahibil arba'ah, dasar-dasar atau dalil-dalil mazhab yang empat. Sehingga setelah kita bacakan pertemuan lalu apa saja dasar mazhab yang empat dalam mengistimbat hukum, sadarlah kita bahwa sebab terjadinya produk hukum karena memang perbedaan metodologi dalam pengambilan hukum. Kalau metode sudah berbeda, pasti hasil juga berbeda. Walaupun kita sadari bahwa perbedaan yang terjadi dalam produk hukum fikih di kalangan imam yang empat itu tidaklah terlalu besar, karena ada 6 hal yang mereka telah sepakati. Selama dalam konteks 6 usul itu ada, maka mereka tetap bersatu: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, kemudian Al-Uruf, dan Al-Istishab. Ini sebagaimana yang telah kita bacakan pada pekan sebelumnya. Malam ini kita coba mengenal lebih dekat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak elok rasanya kalau kita berada di satu tempat yang di situ mayoritas mazhab Syafi'i, tapi kita tidak mengenal minimal sekali gambaran umum dalam mazhab tersebut bisa kita ketahui. Sudah dibagikan kertas, hanya saja kertas ini sangat kecil sekali yang bisa dibaca oleh mata-mata khusus ini. Anak-anak muda mungkin bisa baca. Sebelum masuk kita pada perkenalan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 3 kota yang terkenal dengan perkembangan fikih dan tempat lahirnya imam mazhab itu. Kita lihat dulu di bahagian judulnya di sini, Al-Madhhabu Asy-Syafi'iyyu Ashharu A'lamihi wa Musannafatihi. Madhab Syafi'i, ulama dan karangannya yang paling masyhur dalam madhab Syafi'i. Siapa saja ulama-ulamanya dan apa saja kitab-kitab yang masyhur dalam madhab Syafi'i rahimahullah. Pertama, tentu yang menjadi rujukan dalam permasalahan fikih adalah Rasulullah SAW. Itu pertama. Karena beliaulah yang membawakan wahyu, kepada beliau diturunkan Al-Quran. Fikih itu dari Al-Quran. Sebahagiannya lagi dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan beliau ataupun dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk persetujuan Nabi SAW. Tidak sedikit hadis itu berasal dari perbuatan sahabat. Misalkan ketika ada seorang sahabat setelah i'tidal mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, sehingga itu menjadi doa, menjadi hadis ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah, di antara doanya. Juga lafaz azan yang sekarang dikumandangkan itu bukan dari dasar awalnya dari hadis Nabi SAW, bukan, tapi mimpi dari seorang sahabat yang disetujui oleh Nabi SAW.
Kita lihat di kertas ada 3 kota yang ini menjadi acuan dalam fikih yang secara khusus kaitan dengan imam madhab. Pertama kita lihat di bahagian atas sebelah kiri, al-fiqhu fil Iraq. Fikih di Irak. Irak ini terkenal dari dulu. Dan Irak itu dari dulu sulit amannya. Susah amannya itu Irak. Di Irak ini di kalangan sahabat terkenal atau tersebar fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 32 Hijrah. Lalu Ibnu Mas'ud memiliki murid namanya Alqamah An-Nakhai, wafat pada tahun 62 Hijriah. Alqamah An-Nakhai memiliki murid lagi ke bawah namanya Ibrahim An-Nakhai, meninggal pada tahun 95 Hijriah. Lalu Ibrahim An-Nakhai mengkader lagi, ada muridnya bernama Hamad bin Abi Sulaiman, wafat pada tahun 120 Hijrah. Hamad bin Abi Sulaiman inilah punya murid namanya Abu Hanifah. Di jarak dari Nabi SAW kepada sahabat, kemudian sahabat di sini Ibnu Mas'ud, lalu kepada Alqamah An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Hamad bin Abi Sulaiman, lalu kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Tahun itu pula lah lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Satu tahun yang sama. Jadi kalau ada yang berkisah Syafi'i belajar ke Abu Hanifah, ini mungkin belum baca sejarah. Bagaimana bisa ketemu tahun meninggalnya Abu Hanifah, tahun itu pula lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat pada tahun 189 Hijriah. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau ini sangat ta'assub dengan mazhab Abu Hanifah, sehingga kalau mendengar mazhab Maliki itu habis-habisan, dibantah, dilawan begitu. Ini Muhammad bin Hasan sangat-sangat kuat sekali berpegang dengan pendapatnya Abu Hanifah. Setelah selesai sampai Muhammad bin Hasan, kita masuk ke Madinah. Al-fiqhu fil Madinah, perkembangan fikih di Madinah. Di Madinah itu ada Ibnu Umar. Ibnu Umar disebutkan di sinilah wafatnya pada tahun 33 Hijriah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau wafat beliau tahun 33 Hijriah, Nabi kita SAW 10 tahun di Madinah. Setelah itu digantikan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu saja, kalau Abu Bakar saja sekitar tahun begitu ya. Berapa tahun sempat Abu Bakar jadi khalifah? Lumayan ya. Yang benar, beberapa referensi kita lihat wafatnya Ibnu Umar itu 73 Hijriah, termasuk dalam kitab Tarikh Tasyri' yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Shalih. Bukan 33 Hijriah, di situ bisa dikoreksi. Wafatnya tahun 73 Hijriah. Lalu beliau punya murid namanya Nafi'. Wafat pada tahun 117 Hijriah. Nafi' ini punya murid namanya Malik bin Anas, inilah sebagai pelopor mazhab Maliki. Kalau tadi Abu Hanifah sebagai pelopor mazhab Hanafi di Irak, sedangkan di Madinah dipelopori oleh mazhab Maliki. Dipelopori oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Ada ulama sebelumnya, ada banyak ulama sebelum Malik, banyak ulama sebelum Abu Hanifah. Kenapa ini yang bertahan? Sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya. Bertahannya mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Malik, karena murid-murid mereka begitu semangat untuk mempertahankan, menulis, menyebarkan, mendakwahkan dan seterusnya. Bertahanlah. Di Irak, mazhab Abu Hanifah yang dipelopori oleh Abu Hanifah tadi, ini dikenal dengan Madrasatul Ra'yi, sekolah pendapat, karena memang terkenalnya mazhab Abu Hanifah itu penggunaan logika.
Mazhab Abu Hanifah itu lebih mendahulukan qiyas dibandingkan dengan hadis ahad. Sedangkan di Madinah mazhab Malik dikenal dengan madrasatul hadis, sekolah hadis. Mereka wajar, tadi sebelumnya Abu Hanifah sangat wajar berhati-hati menerima hadis ahad dan lebih mengutamakan qiyas dibandingkan dengan hadis ahad. Kenapa? Karena di Irak itu dari semenjak dahulu sampai sekarang terjadi fitnah terus. Banyak sekali masalah di Irak itu. Sehingga Abu Hanifah sangat hati-hati dalam menerima hadis, dikhawatirkan banyak palsu. Beliau sangat ketat untuk menerima hadis ahad dalam penggunaan dalil. Sedangkan di Madinah aman. Banyak masih orang-orang yang dekat dengan di zaman Nabi SAW. Hadis sangat banyak. Sehingga dikenallah mazhabnya Imam Malik ini madrasatu al-hadis, sekolah hadis. Hadis. Mudah didapat. Lalu bagaimana dengan Mekah? Di Mekah ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Punya murid namanya Ibnu Juraij. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Setahun sama dengan tahun siapa tadi? Sama dengan Abu Hanifah. Tahun itu pula lahirnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibnu Juraij punya murid namanya Sufyan bin Uyainah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Ibnu Uyainah inilah tempat belajarnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah. Tumbuh dan berkembang di Mekah karena memang asli beliau Mekah. Kemudian hebatnya ini, di sini dia keunggulannya. Makanya kita sokong ini mazhab Syafi'i. Keunggulannya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ini belajar mazhab Malik di Madinah, langsung ke Maliknya. Dia kuasai hadis-hadis sampai beliau hafal kitab yang ditulis oleh Al-Imam Malik, namanya Kitabul Muwatta. Saya punya kitabnya, satu jilidnya segini tebal, 2 jilid. Itu luar kepala itu semua bagi Syafi'i. Kita pun luar kepala, enggak ada yang masuk. Nah, setelah dikuasai mazhabnya Malik oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau enggak puas. Dia dalami mazhabnya Abu Hanifah. Karena tidak bertemu dengan Abu Hanifah, maka berkomunikasi langsung dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Tidak ada alasan bagi beliau untuk tidak mendalami mazhabnya Abu Hanifah, disebabkan oleh Abu Hanifah tidak ada alasan. Muridnya ada, langsung. Awalnya Muhammad bin Hasan ini sangat meremehkan mazhab Maliki, sangat meremehkan. Begitu bertemu dengan Syafi'i, dalam satu malam diskusi panjang terus, akhirnya tersentuh, terenyah, apa namanya itu, Muhammad bin Hasan sudah mulai mengakui mazhabnya Maliki. Bukan Imam Malik yang mendebat, dia enggak ketemu dengan Muhammad bin Hasan, tapi muridnya bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah didalami mazhabnya Malik dan juga didalami mazhabnya Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, disinilah keunggulan mazhab Asy-Syafi'i, al-muwazanatu bainal madhhabain, mengkombinasikan, menggabungkan dua madhab sekolah pendapat tadi, logika, dan sekolah hadis. Penggabungan dua ini jitunya madhab Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dari segi bahasa, di antara imam-imam itu memang sudah ahlinya. Beliau terkenal dengan fasih balaghah, ahli bahasa. Ketika masih kecil pun beliau dititipkan oleh ibundanya ke kabilah yang memang di situ masih terjaga, masih original bahasa Arabnya. Sekarang ini banyak tidak original lagi bahasa Arabnya. Kalau kita pergi ke Madinah misalkan,
asbab percampuran ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh, ada orang Pakistan, sehingga masing-masing daerah kadang-kadang tidak ngerti bahasa Arab, digunakan bahasa dia. Misalnya begini, kalau bahasa Arabnya hati apa? Kolbun. Kalau hati-hati, kolbun. Itu bahasa Indonesia diarabkan, karena bukan sebelum pergi ke Arab itu bukan dikuasai bahasa Arab dulu, daripada orang tidak mengerti dia gunakan bahasa dia. Begitu juga orang Bangladesh, jadi bercampur bisa. Kalau dibahas bahasa sekarang nih, pemuda-pemuda Arab Saudi pun sudah mulai terikut-ikut dengan bahasa dari luar. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari segi bahasa beliau terjaga, karena memang dikhususkan oleh ibunya pergi ke satu kabilah, kalau tidak salah Al-Huzali atau yang lain, itu khusus kabilah yang bagus bahasanya. Penggabungan antara dua mazhab inilah keluar wa kharaja Syafi'iyyu bil muwazanati bainal madhhabain. Keluarlah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan satu madhab, menggabungkan antara madrasatul hadisnya Imam Malik dan madrasatul ra'yi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu pula kalau kita melihat ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'i itu rata-rata ahli hadis dan juga ahli usul. Bagaimana tidak, dari 4 mazhab ini yang diakui mazhab yang pertama membukukan kitab usul fikih itu mazhab Syafi'i, bukan Abu Hanifah, bukan Malik, apalagi Ahmad nanti di bawahnya itu bin Hambal. Kitab yang diakui oleh ulama dunia hari ini dari pembahasan usul fikih yang dibukukan itu berasal dari mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan itu dari Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, nama kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini juga menjadi titik awal nanti tentang ilmu mustalahul hadis. Karena dalam kitab Ar-Risalah itu sendiri mirip-mirip dengan mustalahul hadis, membahas an-nasikh wal mansukh, membahas macam-macam. Ini keunggulan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita baca kitabnya itu menggabungkan kedua tersebut, hadis dengan, karena beliau tadi belajar ke Imam Malik, madrasatul hadis, dan pendapat qiyas, logika kuat. Kalau Abu Hanifah terlalu mendahulukan logikanya, Malik mendahulukan hadisnya, Asy-Syafi'i menggabungkan kedua ini. Sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertemu dengan muridnya Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi, itu perseteruan antara mazhabnya Abu Hanifah yang ada di Irak dengan mazhabnya Malik yang ada di Madinah itu terus berseteru terus. Dengan kehadiran pemuda bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, maka kata beliau sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa Abu Hanifah berpendapat seperti ini? Karena beliau berkomitmen harus ada hadis yang sahih, dan belum sampai hadis itu kepada beliau, diikuti oleh murid-muridnya. Kenapa Malik mengatakan begini? Karena sudah sampai hadis. Dan ternyata semua mereka berdua itu, baik Abu Hanifah ataupun Malik, sebelum meninggal mereka berpesan, idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Bila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Ketika kita ikuti madhab Abu Hanifah, ketika kita ikuti madhab Malik, dan mereka itu berkomitmen dengan hadis, itulah madhab Nabi SAW. Maka sangat tidak baik kalau ada orang mengkonfrontir, menghantukkan antara madhab Abu Hanifah atau Malik dengan hadis. Itu enggak cocok.
Sebagaimana yang kita baca pekan lalu, usulul mazhab mereka sudah jelas, Al-Quran dulu. Kapan boleh beranjak ke hadis? Tidak ada hadis, baru ke hadis. Kapan boleh beranjak ke ijma'? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, baru ke ijma'. Dilihat ijma'nya sahabat bagaimana, ada atau tidak. Kapan boleh beranjak ke qiyas? Kalau 3 sebelum itu tidak ada. Kalau masih ada dalam lingkungan yang 3, mereka tidak berbeda. Mereka berpegang dengan dasar tersebut. Menggabungkan antara madhab Maliki dengan madhab Abu Hanifah, madrasatul hadis dengan madrasatul ra'yi, inilah madhab yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam madhab ini pun beliau memiliki dua pandangan. Ketika beliau masih belajar di Mekah, Madinah, Hijaz, dengan Irak, Yaman, Irak, belum sempat ke Mesir mendalami, beliau menulis pendapat beliau, nama dalam kitab Al-Hujjah, atau sebahagian menyebutnya Al-Qaulu Al-Qadim, perkataan lama, pendapat lama. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama Irak dan seterusnya, beliau pegang pendapat ini. Tapi kemudian beliau musafir ke Mesir. Sesampainya di Mesir, bertemu dengan masyarakatnya, bertemu dengan ulamanya, melihat kondisi beda, kondisi Mesir dengan Mekah, Madinah atau Hijaz, dengan Irak, Yaman. Lalu berubah pula metode ijtihad beliau. Jadi ini bukan aib kalau ada seorang ulama memiliki lebih dari satu pendapat, itu bukan aib, itu lumrah. Satu kali dia berpendapat haram, berikutnya berpendapat halal, itu hal yang biasa. Sebagai contoh, belum terlalu lama ulama-ulama di Saudi berfatwa bolehnya wanita menyetir mobil. Belum terlalu lama. Sebelumnya apa hukumnya wanita menyetir mobil? Tidak boleh, haram. Itu fatwa resmi dari pemerintahan. Melihat kondisi, akhirnya berubahlah fatwa itu. Dan itu bukan aib. Sebagaimana kaidah disebutkan oleh para ulama, la yunkaru taghayyuru al-ahkami bi taghayyuri al-azman. Tidak diingkari perubahan hukum dengan perubahan waktu. Bisa satu waktu beda dengan waktu yang lain. Fatwa bisa berubah sesuai dengan kondisi. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah bertemu dengan pembesar ulama-ulama di Mesir, kemudian diskusi, akhirnya berubahlah metode ijtihad beliau. Akhirnya inilah disebut dengan Al-Qaulu Al-Jadid, pendapat yang baru yang dibukukan dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu dibukukan setelah beliau hijrah ke Mesir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa setiap ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, Al-Qaulu Al-Qadim dan Al-Qaulu Al-Jadid, yang menjadi pegangan dalam mazhab adalah Al-Qaulu Al-Jadid yang ada dalam kitab Al-Um. Adapun Al-Qaulu Al-Qadim, pendapat yang lama yang ada dalam kitab Al-Hujjah, itu tidak dijadikan lagi sebagai sandaran dalam mazhab Asy-Syafi'i, kecuali kata beliau sekitar 20 permasalahan saja masih dianggap. Nah, misalnya dalam apa contohnya, Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Ada yang bisa berikan contoh? Ada? Contohnya menghadiahkan bacaan Al-Quran ke mayit. Misal saya bacakan Al-Fatihah, lalu saya niatkan pahalanya ke mayit fulan dan seterusnya. Dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i di Al-Qaulu Al-Qadim itu tidak sampai pahalanya.
la yasilu ihda'u sawabiha. Dan pendapat ini yang masih dipegang oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat An-Najmi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Pendapat ini yang masih dipegang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga dalam tafsir itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan istambata Syafi'i bi annal qira'ata la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta. Berdasarkan ayat ini beristimbatlah Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak sampai menghadiahkan pahala kepada mayit. Itu al-qaulu al-qadim, pendapat lamanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun al-qaulu al-jadid, pendapat baru beliau mengatakan sampai pahala bacaan itu, menghadiahkan pahala. Jadi kalau ada saudara kita yang seperti itu, jangan langsung kita juga alergi. Diskusi boleh. Apa dalil kalian? Apa landasan kalian? Oh, ini landasan saya. Saya punya ulama salaf. Siapa ulama salafnya? Syafi'i dalam qaulu al-jadid. Kita ingin bukain supaya jangan gini ya. Kalau kita baca-baca yang model seperti ini, enggak cepat naik tensi kita melihat orang berbeda dengan kita. Iya. Nanti naik tensi stroke kita. Sayang kan? Dan harus kita punya konsep, tidak semua yang kita tidak tahu itu tidak ada. Jangan sampai sekali-kali kita mengatakan itu tidak ada. Konsepnya belum tentu sesuatu yang kita tidak tahu itu tidak ada. Banyak hal yang kita belum baca. Banyak hal. Semakin kita banyak baca, semakin merasa kita tidak punya. Kalau baru 1, 2, 3 buku, satu madhab kita kuasai, menafikan madhab yang lain. Sampai-sampai mungkin kita akan berani mengatakan tidak ada dalam kitab apapun. Mungkin saja kita mengatakan, begitu kita baca, ada kok. Ini terus, insya Allah semakin banyak kita membaca, semakin tidak tergabah-gabah kita dalam menentukan satu kesimpulan. Tidak cepat-cepat kita memvonis seseorang. Kitab atau Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau masih dalam mazhab al-qadim, mazhab lama beliau, ada 4 murid yang paling terkenal dan paling kuat berpegang teguh dengan mazhab al-qadim. Pertama, murid beliau namanya Abu Saur Ibrahim bin Khalid, wafat pada tahun 240 Hijriah. Yang kedua, murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, mazhab yang keempat, itu muridnya Syafi'i. Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemudian murid beliau yang ketiga dalam pendapat yang lama adalah Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Ini bahkan dalam kitab Tarikh Tasyri' ini disebutkan yang paling itqan, yang paling menguasai mazhab yang lama yang Syafi'i itu Al-Karabisi. Wafat pada tahun 245 Hijriah. Dan yang keempat, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ini wafat pada tahun 231 Hijriah. Ini 4 murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang menguasai mazhab lama ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berada di Irak. Sedangkan murid-murid beliau langsung yang menguasai mazhab baru ketika di Mesir ada 6 yang paling masyhur. Ada 6 yang paling masyhur. Yang pertama, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ini dikenal dengan Al-Buwaiti. Beliau punya kitab yang terkenal dalam mazhab Syafi'i namanya Mukhtasar Al-Buwaiti, ringkasan. Kemudian juga Harmalah An-Nujibi. Harmalah, laki-laki itu bukan perempuan. Tadi Al-Buwaiti wafat pada tahun 231 Hijriah, Harmalah pada 242 Hijriah. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, wafat pada tahun 256 Hijriah. Dan yang keempat, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini pun terkenal, beliau punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani atau Mukhtasar Al-Buwaiti.
Kemudian yang kelima, Yunus bin Abdul A'la wafat pada tahun 264. Ini ada kisah menarik tentang Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Kisahnya secara sanad disebutkan tidak jelas sanadnya, namun secara makna disebutkan benar. Bagaimana kisahnya? Satu hari dalam majelis Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki pendapat yang muridnya ini Yunus bin Abdul A'la tidak setuju. Terjadilah pertengkaran dalam majelis, bertengkar sampai pada tingkat Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi meninggalkan majelis dalam keadaan marah kepada gurunya. Marah. Jadi kalau ada nanti di sini diskusi lalu marah meninggalkan majelis, itu Yunus bin Abdul A'la. Biasa itu. Dia tinggalkan majelis. Di malam harinya, inilah keluhuran seorang guru, tidak dendam. Di malam harinya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendatangi rumah Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Dia ketuk pintu. Man bil bab, siapa di pintu? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu gelar nama daripada Syafi'i. Heran ini Yunus, setahu saya Muhammad bin Idris di kampung ini cuma satu, guru saya. Ada apa gerangan malam-malam datang? Dibuka, kaget dia. Ditangkap tangan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i lalu mengatakan, tajma'una mi'atul masaili wa tufarriquna mas'alatun wahidah. Masya Allah, luar biasa. Ini mesti kita pegang di zaman ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ratusan masalah dalam urusan fikih telah dapat menyatukan kita, hanya karena satu masalah memisahkan kita. Hanya gara-gara kunut kita bisa misal hanya gara-gara 20 rakaat tarawih dengan 11 rakaat tarawih kita enggak bisa bersahabat lagi. Allahu Akbar. Betapa tidak lapangnya dada kita itu. Seorang guru mendatangi muridnya. Coba kalau di zaman kita ada seperti itu guru, Masya Allah. Atau malah yang terjadi sebaliknya, kalau bukan dia minta maaf pada saya tidak berkahi ilmunya. Yang memberkahi ilmu itu Allah, bukan dia. Guru itu malah menunjukkan sikap yang lebih dibandingkan dengan murid-muridnya. Karena sebahagian murid itu dia akan jadikan acuan semua yang dilakukan oleh gurunya. Sampai pada perilaku gurunya pun dianggap itu bahagian daripada ilmu. Ada lagi sampai gaya ngomong gurunya pun diikuti. Maka kalau salah perilaku gurunya, berdampak bahayalah kepada murid-murid. Jikalah Al-Imam Asy-Syafi'i itu pendendam orangnya, tidak mungkin beliau datangi murid sendiri. Seharusnya murid itu datang minta maaf. Ini guru. Betapa mulia sosok Al-Imam Asy-Syafi'i, dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang punya plafon dada yang luas, yang punya jiwa yang luas. Kalau jiwanya sempit tidak sanggup itu. Jangankan guru kepada murid, sesama kita saja mungkin tidak bisa kita maafkan kesalahan sahabat kita. Sesama kita, bukan guru dengan murid. Kenapa? Sempit dada, sempit. Kalau luas, sudah pernah kita bahas bagaimana tiga wadah sama jumlah wadah. Wadah besar, sedang dan kecil. Lalu disiramkan air dengan volume yang sebanding dengan wadah yang besar tadi. Dituangkan air pertama ke wadah yang besar mencukupi, bahkan lebih kosong, masih ada kosong. Dituangkan air yang sama ke wadah yang kedua, ternyata pas, tidak bisa lagi tambah masalah lain. Dituangkan ke wadah yang ketiga dengan jumlah air yang sama, ternyata tumpah ruah, tidak bisa menampung wadah ini karena terlalu kecil. Begitulah masalah yang kita hadapi. Masalahnya bisa saja sama, tapi reaksi dada kita ini beda-beda, tergantung seluas mana dalam penerimaannya. Kita ingin luaskan. Kalau luas di sini, besar pun masalah jadi kecil dia. Kalau sempit, kecil masalah, luas jadinya. Tergantung kita mengelola masalah itu. Kita mengelola perbedaan itu.
Insyaallah kita luaskan ya. Insyaallah kita luaskan. Dalam masalah menghadapi keluarga juga begitu. Suami-suami yang sempit dadanya, sedikit saja masalah anaknya masuk semua. Istrinya jadi masalah, mertuanya jadi masalah, semua. Tetangga juga jadi masalah. Padahal yang buat masalah satu. Itu suami yang sempit pelapon jiwanya. Kalau yang luas, bukan masalah keluarganya, masalah masyarakat pun ditumpukan ke dia, masalah orang pun masuk ke dia, sanggup terima, sanggup. Kenapa? Luas. Diibaratkan dengan plastik kresek itu, semua sampah-sampah masuk ditampung sama dia. Itu kalau luas pelapon jiwanya. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ini termasuk murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat pada tahun 264 Hijriah. Lalu yang terakhir, murid yang terkenal meriwayatkan pendapat beliau yang baru, Al-Qaulu Al-Jadid, yang ada dalam kitab ketika di Mesir adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Antara Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kalau saya tidak salah yang banyak dalam kitab itu yang terakhir, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yang wafat pada tahun 270 Hijriah. Maka kalau kita baca nanti dalam kitab qala Ar-Rabi' bin Sulaiman, qala Ar-Rabi' bin Sulaiman, itu rata-rata. Kalau tidak salah ingat, larinya ke yang terakhir ini, Al-Muradi, bukan Al-Jizi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian adapun di bawah-bawah ini adalah kitab-kitab, ada yang bentuknya mukhtasar, ringkasan, ada bentuknya matan. Kalau yang ada warnanya di situ, warna hitam itu kitab madhab Syafi'i dalam bentuk matan, seperti matan Abi Suja. Ya, kita juga sedang galakkan ini pelajaran matan Abi Suja supaya kita terus berkenalan dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Warna hijau itu ringkasan, sedangkan warna merah ini syarahan kitab-kitab dalam madhab Asy-Syafi'i, termasuk juga pengarang-pengarangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecintaan kepada para ulama. Semua ulama-ulama Islam itu telah berjasa terhadap agama kita ini. Kita hargai jasa-jasa mereka, dan bila perlu memang kita harus mendalami satu daripada yang 4 itu. Satu harus ada yang kita pegang. Apa tujuannya? Supaya tidak bingung. Karena kalau kita coba membaca fikih, misalkan muqaran, fikih yang perbandingan mazhab, sementara kita tidak punya satu landasan, akan kacau nanti pemahaman kita. Ini saya rajihkan pendapat yang mana ini? Pendapat yang mana saya rajihkan? Wah, jadi ahli rajih pula kita. Nah, tapi kalau kita menguasai satu minimal, insya Allah kita sudah punya landasan. Dan kembali kita ulang bahwa imam yang 4 itu semuanya sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tidak dibentur-benturkan. Sikit-sikit madhab itu tidak boleh, karena madhab yang 4 itu berpegang teguh dengan hadis, Al-Quran dan hadis, tidak boleh dibenturkan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu, bisa kita menambah diskusi ini. Silakan. Ada mendengar, tapi yang saya dengar ini mungkin ada seorang pemuda, ya, yang mereka pemuda ini juga orang yang ingin tahu. Ditanya kepada Maliki, wahai Maliki, siapa hebat engkau dengan Syafi'i? Tanya sama Syafi'i, lebih hebat Syafi'i daripada saya. Belajar sana, beliau beribu-ribu hadis siapa? Hai Syafi'i, siapa hebat dengan Hambali? Tanya sama Hambali, lebih hebat Hambali daripada saya. Belajar sana. Hambali begitu juga, pemuda datang kepada Hambali, siapa hebat dengan Hanafi? Hebat Hanafi daripada saya. Dia lebih alim, lebih takwa pada Allah. Bagaimana ini? Apa memang ada yang saya dengar ini apa betul?
Kalau teks yang sama saya tidak tahu, tapi ulama kita itu saling memuji benar. Mereka saling menghormati yang lain. Kalau kita baca tentang misal bagaimana pujian Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Asy-Syafi'i memuji Ahmad bin Hanbal atau Hambali, saya tidak tahu kesahihan dan kedhaifan hadis kecuali setelah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Padahal muridnya itu. Dan Syafi'i ahli hadis. Tapi begitu dia puji. Dibalas lagi pujian oleh Ahmad bin Hanbal tentang Syafi'i, ma arabtu an-nasikh wal mansukh minal Qur'an illa idza sa'altu asy-Syafi'i. Saya tidak tahu nasikh dan mansukh daripada Al-Qur'an kecuali setelah bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitulah pujian. Luar biasa. Malik juga dipuji. Saling memuji mereka, bukan saling menjatuhkan. Bagaimana menurut Ustadz Sipulan? Itu syubhat. Artinya apa? Saya tak punya syubhat. Bagaimana menurut Ustadz Sipulan itu? Jangan diambil ilmunya. Artinya ambil ilmu saya saja. Siapa yang memberikan rekomendasi ini? Siapa yang memberikan rekomendasi? Ini perlu pertimbangan. Tidak boleh terlalu cepat memvonis seseorang, karena hukum asalnya orang beriman itu pemahamannya adalah lurus. Itu hukum asalnya. Kapan dia melenceng? Setelah ada bukti-bukti yang nyata bahwa pemahamannya itu melenceng. Kalau kita ragu-ragu, tidak tahu, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Dia adalah orang yang lurus. Bukan sebaliknya. Ada juga nanti mengambil konsep sebaliknya. Hukum asalnya ilmu itu syubhat. Kalau kita tidak kenal ustadznya, jangan belajar ke dia. Itu terbalik dari konsep dasar. Orang beriman itu hukum asalnya baik sangka kita kepada dia, bukan buruk sangka. Kalau dijadikan hukum asalnya orang beriman itu buruk sangka, inilah yang membuat macam dah. Wala haula wala quwata illa billah. Terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan di tengah-tengah medan dakwah. Nah, terima kasih. Ada juga memang di zaman ini saling memuji sesama ustadz, tapi saling memujinya kalau satu kelompok. Ada juga begitu. Bagaimana menurut Ustaz Sipulan? Itu bagus. Selidik demi selidik ternyata satu silsilah. Begitu dengan silsilah yang lain. Bagaimana menurut Ustaz Sipulan itu? Jangan diambil ilmunya. Ustaz yang mengatakan jangan diambil ilmunya, dari mana dia dapat rekomendasi itu? Perlu ditanya juga, dari mana dapat rekomendasi? Apa yang menjadi standar bagi dia untuk mengatakan jangan ambil ilmu Sipulan? Kan perlu kita tanya, apa standarnya? Panjanglah cerita. Masih ada? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan bila ada seseorang, kita anggap aja nih fulan, Ustaz. Fulan ini bermazhab fikih, misalnya fikih Syafi'i, Ustaz. Cuman akidahnya tidak seperti akidah Syafi'i, misalnya, Ustaz. Apakah ini ada sesuatu yang akan ada kontradiksi, Ustaz? Apabila akidahnya Syafi'i tapi apabila fikihnya Syafi'i tapi akidahnya tidak seperti akidah Syafi'i. Itu aja, Ustaz. Kalau ada seperti itu, ini membuat kita bingung. Fikih Syafi'i, akidah bukan Syafi'i. Berarti beda akidah dengan Syafi'i. Bahaya. Syafi'i itu Islam kan akidahnya. Kita juga Islam. Kalau sempat beda, bahaya. Ini nggak bisa dijelaskan secara ilmiah itu. Akidah Syafi'i, fikih Syafi'i, akidahnya bukan Syafi'i. Saya yakin nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Akan kebingungan. Jadi pertanyaan akan banyak berikutnya. Syafi'i itu apa akidahnya? Kayak begitu. Seharusnya umat Islam itu satu akidah atau boleh beda-beda akidah? Allah kita banyak, satu saja. Satu saja Allah kita. Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup, satu saja.
Maka enggak mungkin. Kalau akidah beda itu enggak mungkin. Tidak akan masuk dalam kamus ulama-ulama. Fikih berbeda mungkin. Karena fikih secara bahasa artinya pemahaman. Memahami hukum-hukum. Nah, insyaallah kita lanjut dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.